Selamat pagi Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia. Penuh bakti sudah datang pada pagi hari ini untuk bersama-sama mempersembahkan dana makanan dalam pindah patah. Dan pindah patah yang dilakukan ini adalah pindah patah mengantar kepergian dari 3 samanera yang nanti akan pindah ke Gunung Sindur, dan selanjutnya mereka akan mengikuti pendidikan menjelang menjadi biku atau dipasampadakan. Pindah patah adalah merupakan satu tradisi dari zaman Guru Agung Buddha. Dengan para muridnya, yaitu tiap pagi berkeliling mengumpulkan dana makanan. Memang kelihatannya seperti peminta-minta, tetapi sebenarnya tidak meminta, tetapi berkeliling menerima persembahan dari para umat yang tidak bisa datang ke wihara karena jauh. Jadi para biku samanera itu berkeliling. Jadi pindah patah adalah satu keharusan di zaman Sang Buddha, karena wihara-wihara mazhab Theravada itu tidak memasak makanan di wihara. Jadi kalau tidak pindah patah tentu tidak akan mendapat makanan, dan makanan ini adalah untuk menunjang kehidupan dalam melaksanakan Dhamma Winaya. Karena itu maka para biku samanera mengumpulkan dana makanan itu ya harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau sudah merasa cukup, walaupun yang lain masih jalan, dia boleh kembali ke tempatnya, karena dia sudah mendapat makanan yang cukup untuk pagi itu atau hari itu. Jadi tidak ada pikiran untuk besok saya simpan dan sebagainya, karena dalam ajaran Buddha apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Sedangkan yang sudah lewat itu sudah menjadi bayang-bayang yang kabur. Jadi yang penting adalah pada saat ini melaksanakan pindah patah dengan penuh perhatian, tidak menengok kiri dan kanan, dengan tenang menerima dana yang dipersembahkan umat. Apapun yang dipersembahkan ya diterima dengan melalui mangkuk, ya tidak ada pilihan lain. Jadi berlaku adil kepada semua yang mempersembahkan, tidak berpikir apakah makanan itu bagus atau mungkin kurang bagus. Semua diterima, dan setelah duduk makanan itu harus diaduk, tidak boleh dipisah-pisah ya. Tapi di zaman modern ini ya karena kondisi, jadi ada seperti yang sekarang ini disediakan
piring, mangkuk. Kalau di zaman Buddha itu tidak ada membawa mangkuk atau membawa rantang. Ya, tetapi karena kondisi zaman, misalnya di Bangkok itu, maka kadang-kadang membawa ember. Dan ember-ember itu begitu banyak sehingga juga membawa gerobak, ya, untuk dibawa ke wihara. Ya tentu bukan biku yang makan, tetapi para dayaka yang memang mengurus keperluan hidup dari para biku di situ. Dan kadang-kadang ketika sudah duduk juga ada umat yang karena terlambat datang, ya boleh mempersembahkan pada saat para biku sudah duduk. Dia boleh mempersembahkan dananya itu kepada dayaka atau langsung, itu terserah. Ya. Dan begitulah kehidupan para biku dan samanera. Karena itu maka kehidupan seperti ini itu mengikis keserakahan bagi para biku yang sedang berlatih, dan para umat itu memberi dengan penuh bakti, dengan penuh pikiran yang bersih, dengan pikiran itu mempersembahkan kepada Tiratana. Karena penghormatan kepada Tiratana di dalam Abhidhamma dikatakan itu juga merupakan satu kebajikan. Jadi umat Buddha hendaknya juga harus mengerti bila kita namaskara kepada Tiratana, ya, Arahang sama Samudho, Budang, Bhagawantang, Abhiwademi, dan seterusnya, itu sudah membuat satu karma yang sangat besar, yang dikatakan itu bisa menjadi upapilaka kama. Jadi bisa mengurangi, menghentikan karma-karma tidak baik yang sedang berbuah. Karena itu maka dalam ajaran Buddha, kalau kita sedang mengalami hal yang sulit, hal yang tidak menyenangkan, satu-satunya jalan adalah pergi ke wihara berdana dengan penuh keyakinan kepada Tiratana. Dan perbuatan baik kepada Tiratana juga menjadi upatambaka kama. Jadi bisa menambah buah karma-karma baik yang sedang muncul dan mempercepat buah dari karma-karma baik yang belum muncul. Jadi karena itu maka setiap umat Buddha dari biku, samanera, bila datang ke wihara, maka dia sebelum melakukan kegiatan yang lain, dia harus datang ke altar untuk bernamaskara, sujud 3 kali. Ya. Ini tujuannya. Ya. Dan baru kemudian kepada para biku yang mungkin hadir pada saat itu. Nah, namaskara kepada biku memang satu perbuatan yang menambah juga kebajikan, tetapi bagi para biku sebenarnya itu menerima bahaya. Di bahaya, kenapa disebut
menerima bahaya, karena pada saat umat itu bernamaskara kepada para biku atau kepada seorang biku, maka biku itu harus menerima namaskara itu atau kesujudan itu dengan hati-hati. Jangan sampai timbul pikiran kesombongan, munculnya sang aku, ya. Karena kan yang namaskara itu kadang-kadang juga orang-orang besar, raja, kadang-kadang orang-orang berpangkat, orang-orang kaya, ya. Sehingga dulu ada satu biku baru itu yang mungkin belum mengerti, itu berbisik kepada temannya, enak ya jadi biku, lihat tuh orang-orang kaya ya mempersembahkan dana dan kemudian bernamaskara kepada kita. Padahal kita di kampung tidak ada yang namaskara kepada kita. Siapa yang mau? Nah, ini tentu pikiran yang salah. Muncul kesombongan, muncul sang aku yang harusnya dikikis. Karena itu maka kita para senior di dalam sangga itu memperingatkan, hati-hati ya. Kalau ada yang namaskara, hendaknya Anda harus waspada. Itu kita menerima bahaya. Hati-hati ya. Jangan timbul pikiran keakuan atau kesombongan. Ya. Terimalah itu dengan pikiran tenang dan kemudian ucapkan ya Sukihotu, boleh. Semoga Anda berbahagia, atau Anumodana, saya ikut berbahagia dengan kebajikan yang kamu buat. Karena yang dia hormati sebenarnya Tiratana, bukan kita, ya. Jadi bukan menghormat kepada pribadi, tetapi kepada sangga. Karena umat itu kan selalu pikirannya sanggasa demi, saya mempersembahkan ini untuk kehidupan sangga, untuk mendukung sangga, ya. Ya kita ini karena masih samuti sangga ya menjadi wakil dari Arya Sangga yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, itulah manfaat daripada Pindapata untuk kedua belah pihak. Para biku mendapat dukungan makanan untuk hari itu, dan para umat mendapatkan ladang menanam bibit-bibit kebajikan yang diharapkan bisa menjadi kekuatan, menjadi karma-karma yang menambah kebahagiaannya dan melenyapkan segala kesusahan yang diderita. Nah, semoga apa yang disampaikan ini kita hayati dengan baik dan bisa dipraktekkan. Inilah yang disebut ajaran dari para Arya. Selanjutnya mari kita limpahkan. Setelah kita berbuat kebajikan, kita sudah memiliki kekuatan kebajikan, limpahkan kepada para leluhur yang tidak sempat di dalam hidupnya berbuat seperti kita, dan kita yang merasa berterima kasih
atas apa yang sudah dikorbankan kepada kita sehingga kita bisa berbuat kebajikan ini, ya kita melimpahkan kebahagiaan yang kita dapat kepada beliau-beliau di sana, para leluhur yang dulu sudah berkorban untuk kehidupan kita, merawat kita, mendidik kita, sampai kita menjadi umat Buddha dan dapat kesempatan berbuat kebajikan. Yata warewaha pura paripurente sagara